Assalamualaikum, Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Ya, ada kabar terkait dengan Bruno Fernandes ya, yang diinformasikan diincar oleh Real Madrid. Bahkan informasinya ini Real Madrid mendeteksi, menganalisa Bruno Fernandes ini untuk menggantikan Luka Modric, pemain yang juga penting, vital di lini tengah Real Madrid, sumber kreativitas juga. Nah, kabarnya Real Madrid ini ya intinya mengincar lah ya Bruno Fernandes, bahkan bersiap membayar angka yang juga fantastis. Kabarnya sekitar 90 juta pounds, sekitar 100 juta euro. Luar biasa. Nah, gue sudah bikin ya bagaimana menurut gue analisa juga pemberitaannya, misalnya dari sumber yang sebenarnya tidak begitu kredibel, tapi isu ini menurut gue menarik nih. Ternyata di konferensi pers, sebenarnya ini dibahas di konferensi pers sebelum Manchester United ini menghadapi Nottingham Forest ya. Ruben Amorim ini ditanyakan dan memberikan tanggapannya tentang kabar ini. Tentang Bruno Fernandes yang diincar oleh Real Madrid. Ruben Amorim mengatakan tidak, ini tidak akan terjadi. Dia merupakan tipe pemain yang kita inginkan di sini. Dia tidak akan pergi kemana-mana. Saya sudah mengatakan hal ini kepada dia. Lalu ditambahkan oleh Ruben Amorim terkait dengan Bruno Fernandes. Dia berusia 29 tahun saya pikir, tapi dia masih sangat muda karena dia bermain 55 pertandingan setiap musim. Dan di antara assist dan juga gol, dia ada di sana ya untuk setidaknya 30 angkanya. Jadi ini angka yang sebenarnya sangat tinggi sekali. Jadi dia merupakan tipe pemain yang kita inginkan di sini dan dia tidak akan pergi kemana-mana. Kita memegang kontrol di situasi ini dan saya merasa dia sangat happy di sini. Khususnya karena dia mengerti tentang apa yang ingin kita lakukan. Lalu saya pikir dia merupakan salah satu supporter dari Manchester United. Jadi dia sangat merasakannya. Artinya memang Bruno Fernandes ini bukan hanya terkait dengan pemain, tapi dia juga fans ataupun supporter dari Manchester United yang tentu saja menginginkan Manchester United ini berada di tingkat yang lebih tinggi lagi, di level yang terbaik ya, lebih tinggi lagi. Dan dia siap untuk memberikan segalanya. Dan terkait dengan memberikan segalanya ini juga menarik ya, bagaimana Bruno Fernandes dari sisi ketersediaan ini salah satu yang tertinggi bahkan jika dibandingkan dengan pemain lain selama bermusim-musim. Ini angka fantastis, angka yang sering sekali tidak dilihat. Padahal ini merupakan, gua tidak akan atau belum akan ke komponen-komponen lain, tapi dari ketersediaan dulu aja nih. Ini luar biasa menurut gue, dan sering sekali terutama bagi fans yang kebetulan tidak suka dengan Bruno Fernandes. Gue juga gak ngerti kenapa gak suka dengan Bruno Fernandes ya, terutama fans Manchester United. Mungkin attitude di 1, 2, 3 pertandingan, tapi bagaimana dengan attitude di 10, 15, 20 pertandingan, kontribusi di 10, 15, 20 pertandingan sering sekali tidak terlihat. Oleh karena itulah sering gue katakan hal-hal seperti ini sering terlalu bersifat subjektif, dan gue melihat semacam kayak keanehan. Tapi balik lagi nih, angka ketersediaan dari Bruno Fernandes salah satu yang tertinggi jika dibandingkan dengan pemain-pemain lain ya. Padahal pemain-pemain lain ini gue berbicara terkait dengan 10-15 pemain lainnya di skuad Manchester United selama bermusim-musim. Gue tidak hanya berbicara terkait dengan musim ini, tapi musim kemarinnya lagi. Bruno Fernandes sebagai seorang atlet, menurut gue bagaimana dia menjaga kondisi kebugarannya ini merupakan salah satu yang terbaik. Dan kalau gue geser ke atribut-atribut raihan dari Bruno Fernandes, gue ambil dari Statement Dave, ini akun statistik yang juga sering membahas terkait dengan angka-angka Manchester United. Di musim ini, pemain Manchester United di Premier League dengan passing yang paling banyak dilakukan itu ada pada Bruno Fernandes. Passing yang paling banyak berhasil ada pada Bruno Fernandes. Umpan progresif ada pada Bruno Fernandes. Lalu ball recoveries ada pada Bruno Fernandes. Lalu passing terbanyak di sepertiga akhir ada pada Bruno Fernandes. Lalu bagaimana ada shot yang mengakibatkan ada
aksi-aksi tambahan. Ini ada pada Bruno Fernandes, crossing terbanyak Bruno Fernandes, shooting terbanyak Bruno Fernandes, chance created, menciptakan peluang ada pada Bruno Fernandes. Yang paling banyak membawa bola sampai dengan sepertiga akhir ada pada Bruno Fernandes. Lalu ada peluang yang diciptakan dari daerah lawan ada pada Bruno Fernandes. Lalu bagaimana pemain yang paling banyak dilanggar ada pada Bruno Fernandes. Ada yang paling banyak mengirimkan bola terupas ada pada Bruno Fernandes. Pada pergantian permainan ada Bruno Fernandes. Paling banyak assist Bruno Fernandes. Paling banyak gol ada Bruno Fernandes. Atributnya banyak banget. Dan oleh karena itulah gua menyampaikan di video sebelumnya terkait dengan kabar Bruno Fernandes. Manchester United bisa saja menerima 90, 100 juta. Tapi dalam situasi saat ini bukan hal yang sama misalnya ketika Manchester United menjual Cristiano Ronaldo ke Real Madrid. Dengan angka yang juga tinggi pada saat itu ya. Kenapa gue bilang ini berbeda, bahkan sangat jauh berbeda? Pada saat itu fundamen ya ataupun juga fondasi karakter secara squad, secara kolektif, lalu juga keadaan squad, manajemen, klub secara keseluruhan ini jauh lebih stabil. Sehingga ketika ada satu pemain, katakanlah bahkan pemain pilar pergi ya, ini seperti hanya satu kepingan saja. Walaupun mungkin kepingan besar ya, tapi hanya satu kepingan. Sehingga bisa dicarikan gantinya. Apakah dengan kepingan yang sama besarnya atau kepingan yang mungkin tidak seukuran. Tapi dengan ketika dikombinasikan membutuhkan 2 atau 3 kepingan ya. Yang dikombinasikan kepingan itu juga sama. Hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena kepingan besarnya kini jauh lebih solid, jauh lebih utuh. Tapi itu tidak terjadi saat ini. Saat ini justru Manchester United butuh, kalau gue bahasakan ya, Bruno Fernandes itu bukan lagi kepingan, tapi seperti kayak perekat. Itu menurut gue fungsi dari Bruno Fernandes saat ini. Gue bisa jadi salah, tapi itu yang gue lihat. Artinya, kalau Manchester United melepas Bruno Fernandes dengan 90-100 juta, katakanlah seperti itu, hal positif yang akan didapatkan itu berupa finansial, pemasukan. Tapi dari sisi teknis, karakter skuad, pembangunan ulang skuad ini akan menderita kemunduran. Karena misalnya sosok seperti Bruno Fernandes, kapten, senior, dengan atribut tadi yang gue sebutkan yang sangat banyak sekali, dan ini sudah terjadi bukan hanya musim ini tapi juga bermusim-musim sebelumnya, jadi bukti itu sangat nyata sekali. Mencari pemain dengan kapasitas seperti ini bukan hanya terkait dengan atribut ya, tapi juga ya dia sebagai kapten, sebagai banyak fungsi dari Bruno Fernandes, ini tidak mudah. Dan ini mengandung resiko ketika yang dicari itu salah. Tidak bisa hanya dilihat dari unsur teknis saja, atau dari unsur leadership saja, atau dari harus kombinasi. Dan fakta lainnya bagaimana Bruno Fernandes juga sudah berada di klub ini selama beberapa musim dengan situasi yang berganti-ganti, pemahaman dia terhadap klub secara keseluruhan ini juga harus dilihat sebagai salah satu faktor penting. Dan dari situ gue melihat ya, Ruben Amorim juga melihat dengan pandangan yang sama. Bagaimana Bruno Fernandes tetap menjadi kapten, bagaimana Bruno Fernandes tetap memiliki peran yang penting di dalam permainan di atas lapangan, mencoba-coba segala fungsi, tetap dengan inspirasi itu datang dari Bruno Fernandes. Ketika Bruno Fernandes bermain buruk, squad ini secara kolektif juga ada degradasi menurut gue kualitasnya. Jadi memang masih sangat penting. Dan kalau dilihat sebenarnya ya, pendapat seperti ini seperti kayak juga mengulangi apa yang terjadi dengan Erik ten Hag misalnya di musim pertamanya. Pemain yang pertama kali kontraknya diperpanjang tentu saja dengan pengetahuan dan juga persetujuan Erik ten Hag adalah Bruno Fernandes. Di zaman Ruben Amorim mungkin masih belum bisa melakukan negosiasi di periode saat ini, tapi bagaimana Ruben Amorim yang secara tegas jelas ya mengatakan depan publik bahwa dia membutuhkan Bruno Fernandes, dia tidak akan melepas Bruno Fernandes kemana-mana. Ini menunjukkan betapa pentingnya. Karena bisa saja dia menjawab dengan gaya yang lain. Kalau memang ini tidak begitu situasinya. Dia memiliki keadaan dengan Anthony. Dia memiliki keadaan dengan Mason Mount. Dia memiliki keadaan dengan Marcus Rashford, dengan Luke Shaw, dengan pemain-pemain lain. Yang mungkin keadaannya berbeda dengan Casemiro. Dan bagaimana dia menjawab menurut gue memang menunjukkan adanya
keterus-terangan, kejujuran dan juga keterus-terangan ya, jadi apa adanya. Dan gue melihat apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim ini ya seperti kayak menegaskan bahwa Bruno Fernandes ini sangat-sangat penting, sangat-sangat vital di Manchester United saat ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Bagaimana Sobat Football United menanggapi hal ini? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.